Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Romi Rahmat Fadila dari kelas A3 Statistik Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan materi statistik bisnis tentang analisis regresi. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Biasanya variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X, sementara untuk variabel terikat atau dependen diberi lambang huruf Y. Yang pertama itu regresi berganda. Saya sudah memiliki data dengan jumlah 34 data, dan yang pertama ada variabel Y, yaitu tingkat pengangguran terbuka, variabel X1 tingkat partisipasi tenaga kerja, variabel X2 yaitu indeks pembangunan manusia. Baiklah, pada analisis kali ini saya akan menggunakan aplikasi Stata. Baiklah, untuk menggunakan aplikasi Stata, kita akan mengcopy paste data yang ada di Excel ini kepada aplikasi Stata. Memindahkannya, kita pilih data editor. Di sini saya akan mengubah namanya agar mempermudah memasukkan perintah pada command. Yang pertama, analisis regresi, yaitu dengan menggunakan rumus regres Y, X1, dan X2. Kita telah mendapatkan hasilnya. Yang pertama, number of ops, kita mendapatkan hasil 34. Yang kedua, signifikan F, kita mendapatkan hasil 0,0000. Yang ketiga, R square-nya kita mendapatkan hasil 0,9640. Kemudian kita mendapatkan nilai adjust R square yaitu 0,9616. Dan yang terakhir kita mendapatkan hasil root MSE sebesar 0,33829. Persamaan regresinya itu Y sama dengan 1,98 ditambah 0,91 X1 dikurang 0,21 X2. Yang berarti ketika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y-nya adalah 1,98. Ketika X1 naik 1, maka Y akan meningkat sebesar 0,91. Ketika X2 naik 1, maka Y akan menurun sebesar 0,21. Kemudian kita akan melakukan uji T. Hasil uji T pada variabel X1 didapatkan sebesar 24,19 yang menunjukkan signifikan karena nilainya lebih besar dari 2,5, sedangkan X2-nya memiliki hubungan yang negatif dengan Y dan tidak signifikan karena nilai uji T kecil dari 2,5, yaitu sebesar min 1,11. Eh, Lalu kita melakukan uji p-value. Hasil uji p-value X1 menunjukkan signifikan karena nilainya di bawah 0,05, sedangkan X2
value-nya memberikan hasil 0,277 yang berarti tidak signifikan karena di atas 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dengan kita menggunakan rumus yaitu SK tes Y, X1, X2. Enter. Dan kita mendapatkan hasilnya. Dari uji normalitas, maka probability variabel X1 sebesar 0,0715 atau 7,15% yang berarti data berdistribusi normal. Probability variabel X2 sebesar 0,1142 atau 35,67% yang berarti data berdistribusi normal. Yang kedua, kita melakukan uji multikolinearitas. Kita menggunakan rumus yaitu PIF, enter. Dan kita telah mendapatkan hasilnya. Semua nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dari variabel X1 dan X2. Yang ketiga, kita menggunakan uji heteroskedasitas dengan rumus itu head test. Enter. Kita mendapatkan hasilnya, yaitu nilai P value sebesar 0,7829 menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedasitas, varians residual dianggap konstan. Yang keempat, kita menggunakan uji autokorelasi dengan rumus set Y, enter. Dan kita tidak mendapatkan hasilnya karena uji autokorelasi tidak berfungsi karena data yang diuji tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Kemudian kita memakai rumus yang kedua, namun hasilnya juga tidak dapat karena uji autokorelasi tidak berfungsi karena data yang diuji tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Baiklah, saya akhiri presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.